Ya, kembali lagi di program kita Cangkir Memo. Cangkruan boleh santai, tapi ngobrolnya harus tetap berisi. Ya, di Cangkir Memo ini adalah ruang dengar dari balik meja redaksi koran Memo dalam membahas masalah-masalah yang hangat dibicarakan masyarakat, isu-isu terbaru, dan kembali lagi saya Bayu. Saya Bang. Ya, kita berdua akan membahas hal yang paling viral akhir-akhir ini terjadi di Kota Kediri. SMKN 1 Kota Kediri yang viral karena ada miss dengan wartawan dan ini melibatkan siswa, guru, dan kepala sekolahnya. Kasus ini sudah cukup bergulir, sudah ada laporan ke polisi juga dari pihak wartawannya. Tapi di sini kita tidak mau terlalu jauh karena kita hanya ingin menjadikan ini sebuah pelajaran dan apa ya pelajaran lah bagi kita semua, pada masyarakat juga ketika menghadapi wartawan. Jadi mungkin Pak Ping sekilas saja, mungkin sekilas agar kita tahu, masyarakat juga tahu apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Jadi begini, kita tidak melihat kasus itu ya, tetapi menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Ternyata apa? Ada wartawan, ada sumber yang akhirnya terjadi miss. Nah, yang kita bicarakan adalah kita menyoroti bagaimana sosok wartawan, bagaimana sumber, bagaimana produknya dan sebagainya. Yang kita inginkan adalah apa? Hasil kita ngobrol diskusi ini bukan menjudgment pada seseorang itu salah tidak, tetapi memberikan informasi pada masyarakat. Ini loh wartawan, ini loh narasumber, ini loh sebuah media persnya, ini loh perusahaan persnya. Itu yang kita inginkan untuk arahnya ke sana. Biar apa? Masyarakat paham fungsi, hak, dan kewajiban menjadi seorang wartawan itu apa. Wartawan itu bagaimana. Kadang-kadang mohon maaf, artinya apa? Banyak sekali wartawan saat ini dinotasi yang negatif. Semua sama, wartawan A, B, C, dan F sampai X itu semua sama. Padahal tidak. Nah, ini yang coba kita telah di sini. Mudah-mudahan ya dari hasil nanti ngobrol di diskusi ini bisa menjadi sesuatu ya minimal informasi, bisa menambah poin bagi teman-teman atau mungkin juga daripada masyarakat yang ingin tahu tentang masalah wartawan itulah. Iya, mungkin kita bisa mulai dari ketika kerja wartawan itu seperti apa dan hak-hak yang dimiliki narasumber itu seperti apa ya Pak Ping? Jadi kita sebelum narasumber kita gini, wartawan itu adalah sebutan orang yang bekerja di bidang jurnalistik. Ini seperti di media cetak, di media online, reporter juga mungkin bisa juga sebagai penyiar berita ataupun juga masalah penulis artikel. Nah, mereka bertugas yaitu mengumpulkan berita-berita yang di lapangan itu tadi, kemudian mengolah dan akhirnya menyebarkan. Nah, menyebarkan kemana? Yaitu media pers. Inilah tolak ukur daripada orang disebut jadi wartawan itu dengan produk karya jurnalistiknya. Nah, media persnya apa? Bisa bentuknya apa? Televisi bisa, radio bisa, cetak bisa, media online bisa, itu mungkin. Nah, di sini peran penting seorang wartawan yang menyampaikan informasi yang benar-benar objektif, akurat, faktual, dan faktual itu yang menjadi satu komponen positif bagi masyarakat untuk menjadi landasan sebuah karya jurnalistik itu sendiri yang bisa membentuk sebuah isu, bisa topik-topik relevan yang dibicarakan, itu menjadi bagian yang biasa digali oleh seorang wartawan yang diinformasikan kepada masyarakat. Itu. Nah, kemudian kalau menurut Undang-Undang Pers tentang wartawan memiliki beberapa hak dan kewajibannya, antaranya adalah hak wartawan saya katakan tadi, dia kebebasan mencari, mengolah dan menyebarkan informasi yang kita sebutkan di awal. Kemudian melindungi sumber informasi. Ini bagian hak dari wartawan. Bila kita wawancara, bolehkah kita melindungi? Boleh. Dan menerima perlindungan hukum kita bila terjadi permasalahan. Kewajiban wartawan yang pertama adalah salah satunya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Ini masyarakat yang kadang-kadang belum tahu. Di saat kita itu bekerja, landasannya adalah kode etik jurnalistik, ada 11 pasal, nanti kita jelaskan di situ. Kemudian juga adalah menyajikan informasi yang tadi di awal tadi, akurat dan objektif, faktual aktual tadi. Dan tidak melakukan plagiat. Nah, ini dia. Ini kadang-kadang seringkali wartawan itu zaman kita dulu ada copy paste. Copy paste. Sebenarnya tidak ada diperbolehkan. Ya.
Yang jelas adalah perlunya informasi, perlunya narasumber, perlunya konfirmasi ini yang paling penting. Kemudian menghormati privasi dan hak-hak individu. Narasumber bukan juga kita. Ini juga perlindungan daripada sebuah wartawan dalam proses bekerjanya punya hak dan kewajibannya itu mungkin. Oke. Menarik tadi. Tapi untuk dari segi narasumber, ketika seorang narasumber ini bertemu seorang wartawan, sebenarnya apa ya, edukasi apa yang bisa kita berikan sebenarnya? Oke. Jadi gini, di saat bertemu dengan seorang wartawan, narasumber apakah berhak menanyakan sesuatu? Ya. Berhak. Karena dia adalah bagian dari salah satu komponen penting wartawan untuk menjadi narasumber. Kalau sudah kenal, jelas, artinya jelas begini ya. Saya kenal dengan Mas Bayu, udah kenal. Karena apa? Medianya jelas, ya, legalitasnya jelas, kemudian verifikasi uji kompetensinya juga jelas. Akhirnya saya percaya, nggak perlu bertanya, langsung apa yang diperlukan, bukan apa yang perlu dikonfirmasi itu mungkin. Tetapi bila baru pertama kali bertemu mungkin, yang pertama adalah mencoba mencari atau menanyakan identitas di sebuah wartawan itu dengan jelas, ya kan? Seperti kartu pers, ID card-nya itu kartu pers, atau ya betul, atau dari perusahaan media mana yang terverifikasi atau media mana secara legalitasnya, itu paling penting. Diperbolehkan boleh, itu hanya seorang narasumber menanyakan. Agar apa? Kredibilitas sebuah partai itu terukur, gitu, terukur. Datang adalah bukan mencari sesuatu, tapi mencari berita. Nah, kemudian bekerja untuk media yang terdaftar, artinya apa? Memberikan reputasi yang baik. Media ini reputasinya baik enggak? Kalau dapat, ya perlu. Anda juga bisa menolak. Dan nanti efeknya apa? Ya, jadi kita lihat nanti prosesnya. Menolak dan karena apa? Jadi nanti lihat berikutnya. Kemudian mengikuti kode etik jurnalistik yang standar, yang profesional kita bekerja sebagai seorang wartawan. Itu kode etiknya kita sudah ada rambu-rambunya istilahnya. Harus hukumnya wajib. Kemudian tidak melakukan praktek jurnalistik yang tidak etis. Apa maksudnya? Yaitu memasukkan informasi, kadang-kadang juga melakukan pemerasan. Ini yang kadang-kadang menjadi satu bagian yang poin kelima ini yang menjadi momok bagi narasumber kita. Nah, itu agar apa? Menjaga kredibilitas dan profesionalisme sebuah wartawan. Iya. Wartawan ini berarti tadi ada standar kompetensinya juga ya Pak. Tapi Ya. kalau misalnya dia ini katakanlah masih magang, tentu belum memiliki standar kompetensi. Itu seperti apa? Kemudian legalitas perusahaan itu harus seperti apa? Apakah harus terdaftar di Dewan Pers atau harus seperti apa? Lalu kriteria yang bisa disebut perusahaan pers itu seperti apa? Ini yang paling terpenting ya. Jadi pertanyaan bagus sebenarnya. Jadi apakah diperbolehkan seorang wartawan masih belum punya kompetensi dia di lapangan? Boleh, nggak apa-apa. Asal sebuah karyanya disebut karya jurnalistik. Perlu diingat, ya. Saya katakan tadi sebuah perusahaan pers sesuai dengan Dewan Pers menyatakan salah satunya di pasal 7 dan pasal 8. Pasal 7 adalah namanya jelas, alamatnya jelas. Yang ke-8 ada pasal ke-8 adalah yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin redaksi itu adalah harus klasifikasinya adalah utama, uji kompetensinya. Nah, ini filternya di sini. Kalau yang magang itu dibiarkan begitu saja tanpa filter, ini jadi polemik. Karena apa? Tanggung jawab sebuah karya jurnalistik itu tanggung jawab bukan pada wartawannya nantinya, tapi adalah filter terakhir. Siapa? Pimpinan. Itu kenapa utama? Dia mentajabkan, dia harus paham narasumbernya, dia harus paham unsur beritanya, kerangka ini 5W1H-nya, dia harus tahu bagaimana data-datanya, balancing enggak, ini mengandung sara enggak, mengandung hal yang tidak, itu salah satunya. Nah, itu diperbolehkan. Jadi artinya ketika seorang narasumber berhadapan dengan wartawan yang mungkin belum melakukan uji kompetensi, artinya verifikasi terhadap wartawan itu adalah kepada redakturnya atau maupun pimpinan redaksinya. Karena seharusnya walaupun masih magang tetap sudah diberikan kartu pers kan dari perusahaannya. Oke. Selanjutnya mungkin dari setelah melakukan verifikasi mungkin terjadi wawancara. Lalu selanjutnya sebenarnya kerja wartawan setelah melakukan wawancara seperti apa? Salah satu kan mencari berita. Nah, mencari berita itu dia menggali.
ya, mengambil unsur-unsur berita. Salah satu adalah question root-nya harus ada. Dia akan menanyakan sesuatu step by step-nya dengan siapa narasumber. Nah itu yang pertama di situ. Nah, lain dia menggali data-data untuk memperkuat daripada bentuk wawancaranya. Itu yang menjadi poin utamanya. Kemudian yang paling terpenting setelah itu, nah setelah itu bagaimana? Dia menulis berita, unsur kerangkanya harus jelas, 5W1 dan sebagainya tadi. Baru redaktur akan menilai layak tidak ini unsurnya. Unsur apa? Mulai dari titik komanya, huruf besar kecilnya, tatanan daripada beritanya, mungkin namanya, gelarnya, itu redaktur yang mengatur. Jangan sampai Bayu punya gelar sarjana hukum ditulis Dr. Andes atau ekonomi, itu salah, itu redaktur. Nah, filter terakhir tadi Pimpret akan meneliti itu gitu. Nah, disitulah muncullah daripada fungsi tugas daripada seorang wartawan muncul di situ. Itu lalu. Oke. Lalu dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya, seorang wartawan ini memiliki kode etik atau seperti apa? Jadi apakah bebas? Ya. Nah ini kadang-kadang juga kita kan tadi diskusi ya, kita diskusi ya. Kadang-kadang masyarakat itu menilai semua itu seumpama wartawan buat Pak Nusel, artinya kadang-kadang itu diambil kebiasaan si wartawan di situ. Oh, dihentikan sopir, padahal tidak. Kenapa? Yang mengatur prinsip dan pedoman perilaku wartawan itu dia katakan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Memang ada 11 poin yang bisa kita gali, tetapi ada kalau kita rangkum ya artinya itu ada 6. Salah satunya adalah akurasi dan objektivitas. Nah, ini adalah menyajikan informasi itu harus sesuai akurat, objektif, aktual, dan tidak memihak. Ini tadi, saya katakan balancing tadi. Ini kadang-kadang bisa kita kejebak di sini, tetapi itu tidak diperbolehkan. Itu melanggar kode etik jurnalistik. Kemudian juga masalah kebenaran. Di dalam mencari sebuah berita itu harus menyajikan sebuah benar-benar berita itu benar, tidak memasukkan berita itu. Kadang-kadang kita juga kejebak di sana. Ini pernah terjadi juga sebenarnya. Dia melaporkan seolah ada kebakaran, itu televisi ini pernah terjadi. Ternyata dia tidak melaporkan secara langsung di TKP-nya, tapi setelah kejadian akhirnya apa? Proses berita itu dia sesuai dengan konteks yang dilaporkan. Ini kan juga namanya juga proses kebenaran, ya kan salahnya. Kemudian independensi. Nah, ini penting, sangat penting. Bahwa independensi seorang wartawan ya dalam membuat berita, mengolah berita sampai menyajikan dan menyebarkan itu tidak ada unsur-unsur tertentu, kesepakatan tertentu, milik seseorang tertentu dan sebagainya. Ini juga salah menurut saya. Jadi tidak ada kepentingan unsur-unsur yang memengaruhi. Kita harus di tengah. Ambil contoh kemarin kejadian antara wartawan dengan SMK. Nah, kita di tengah. Ini beritanya gini, dari wartawan ini gini. Itu biarlah masyarakat yang menilai. Bukan kita yang memberikan opini. Salah A, salah B, atau B salah A. Tidak. Unsur-unsur ini semua dimasukkan. Dari sisi mana? Nah, biarkan masyarakat menilai, oh ternyata hasilnya adalah C dan D. Monggo silakan. Ini salah satu intervensi juga yang kita lakukan ya, untuk tidak terpengaruh kepentingan hal tertentu. Kemudian privasi dan hak individu, itu menghormati privasi dan hak individu serta tidak melakukan pelanggaran. Ini juga salah satu faktor yang penting. Kemudian juga sumber informasi ini, melindungi sumber informasi penting nggak? Penting. Bila itu dibutuhkan, apa punya hak? Boleh. Kalau sumber informasi mengatakan bahwa tolong jangan sebutkan. Tetapi yang paling penting bukan sumbernya, tapi data itu benar. Data itu benar, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sumber tapi bisa disembunyikan, bisa. Itu hak sumber informasi melindungi itu boleh. Ya. Kemudian koreksi dan klarifikasi. Bila terjadi kesalahan atau tidak kesesuaian di dalam informasi, boleh koreksi dan klarifikasi. Ini salah satu dari kode jurnalistik dari 11 itu mungkin 6 inilah yang menjadi poin-poin yang biasanya terjadi di permasalahan-permasalahan. Itu mungkin. Itu. Ya. Jadi sebenarnya independensi itu seberapa lingkupnya independensi? Mungkin karena perusahaan pers juga ada pemilik modalnya ya, ada pemilik modalnya. Nah itu
bagaimana agar tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan? Nah ini makanya orang media itu lebih menyebutkan adalah namanya pagar api. Pagar api adalah perusahaan pers yang memang dia mencari duit. Situ. Kemudian yang kedua adalah apa? Redaksian. Redaksi ini adalah produk yang tidak boleh pengaruh yang tadi, independensinya. Apapun, oleh perusahaan juga nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Jadi dia memang murni pure sebuah produk karena jurnalistik kan dia. Nah, ini kadang bertentangan. Di satu sisi dia betul untuk masukan karena apa? Itu adalah bagian dari sebuah perusahaan pers. Di satu sisi adalah sebuah produk karya jurnalistik. Nah ini bagaimana kerjanya? Fungsi tugasnya maksudnya harus kita jaga. Jadi proses apakah boleh kerjasama? Boleh, apa tidak? Nggak boleh. Tetapi lagi wartawan tidak perbolehkan masuk di ranah itu sudah berbeda. Seperti katakan tadi, wartawan tugasnya apa? Itu dia mencari, mengolah dan menyebarkan informasi melalui media. Itu tugasnya. Ya itu dia. Dan diatur di undang-undang pers bahwa wartawan itu apa? Harus berskala. Artinya kontinuitas di dalam dia menjadi seorang wartawan ini tidak saat ini dia menjadi wartawan membuat berita satu tahun lagi dia membuat tidak, tapi continuous day by day dia harus menulis berita. Itu dikatakan kalau nggak salah ada 6 bulan kalau salah, itu dia harus konteks dia sebagai seorang wartawan di situ. Nah itulah mungkin gambaran depan sebuah independensinya di situ, Independensinya berhubungan dengan ya perusahaan pers sama keredaksian. iya. Lalu kemudian keberimbangan. Nah, berimbang ini bagaimana maksudnya berimbang ini, Pak Beng? Apalagi untuk berita-berita investigasi ya. Karena itu cukup dalam dan terkadang melibatkan dan tentunya pastinya sih. Ya. Kasusnya itu kasus-kasus besar, kasus-kasus yang rumit. Itu seperti apa? Maka di sini, jadi harga mahal sebuah karya jurnalistik kan di sini. Ya. Jadi sudut pandangnya itu benar-benar daripada dia sumbernya harus jelas dan runtut, tidak asal sekilas saja. Bisa dari berbagai sisi bisa diangkat. Karena adanya unsur-unsur balancing, orang mengatakan balancing. Nah, sumber itu harus berimbang. Ada yang dipermasalahkan, ada yang mempermasalahkan. Itu harus berimbang. Bila itu ada kasusistik. Bila itu ada kasusistik yang sifatnya sesuatu yang bukan aturan, tetapi ada satu kesalahan. Contohnya perusahaan ini korupsi dan sebagainya atau bagi korupsi. Apa yang harus berimbang ini siapa? Kita apa? Orang yang dianggap sudah tersangka ya, kita tanyakan. Kalau nggak bisa, ya mungkin pengacaranya satu. Kemudian di lembaga apa? Lembaga hukum bisa kepolisian. Kalau dia masuk di kejaksaan, dia kejaksaan. Itu bagaimana? Bisa untuk dimensi kita. Pandangan dari mana? Akademisi, praktisi, bisa juga. Nah, ini kejelian dari siapa? Ini tadi saya katakan bahwa unsur dari perusahaan pers, media pers itu ada penting. Kenapa? Ada di sinilah pelaksana tugas daripada struktur keredaksian. Ini yang paling penting di sini adalah redaktur dan tim redaktur pelaksana terutama. Nah, ini digali kurang ini tugasnya redaktur pelaksana. Kemudian akan meminta wartawannya untuk menggali lagi. Itu yang paling penting. Dan ini maksudnya harus paham. Gitu. Lalu ada tadi disebutkan ada hak jawab dan hak koreksi. Mungkin hak jawab itu kalau misalnya seperti apa? Lalu kalau hak koreksi itu seperti apa ya, Pak? Ya, jadi begini, untuk masalah hak koreksi dan hak jawab, apabila terjadi sesuatu yang sifatnya berita itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daripada narasumber, mungkin datanya mungkin atau mungkin dia wawancara salah dan sebagainya. Kadang-kadang kan misalnya di situ. Apakah ada ruang di situ? Jadi sebuah media apapun, media online, media televisi, media audio, media cetak, ada ruang di situ, ruang hak jawab. Kita berikan ruang mereka. Hak jawabnya apa? Kalau cetak, ya berikan ruang hak jawab. Nanti backgroundnya adalah kembali lagi mengungkit beritanya sebelumnya, itu backgroundnya. Tapi hak jawab bisa. Kemudian juga di audio juga sama, di online juga sama. Jadi ada arah kesananya ada. Itu. Oke, kalau hak jawab mungkin seperti itu dan kalau hak koreksi mungkin kalau seperti apa? Koreksi arti gini, bila terjadi sesuatu salah, contoh saya tadi ya,
nama, Oh, gelar, datanya salah, jumlah, itu diperbolehkan. Contoh, dia gelarnya salah, namanya salah, terus dia jabatannya salah, itu hak koreksi juga bisa diperbolehkan karena itu bagian dari keberadaan sebuah status sumber individunya juga itu, atau juga bahan-bahan datanya umpamanya terjadi lonjakan jumlah penumpang umpamanya per setiap berkala dalam kereta api umpamanya itu jumlahnya 1.000. Nah kita nulisnya terlalu bombastis, kurang tambah 0, 10. Perbandingannya kan salah itu. Akhirnya apa? Pemikiran lu berarti kereta api yang begitu penuh kurangnya. Itu kan salah akhirnya. iya, Nah ini koreksi tadi. Yaitu koreksi apa? Diperbolehkan. iya. Karena kita yang salah atau mungkin juga dia yang salah memberikan informasi kita. Sama-sama kita koreksi. Oke, mungkin kalau itu hak koreksi memang mungkin ada kesalahan angka atau penulisan segala macam. Tapi menarik mungkin ketika ada suatu kasus dalam suatu kasus, salah satu pihak ini tidak terima diberitakan. Nah, sebenarnya seperti apa? Apa yang bisa dilakukan oleh wartawan, pihak wartawan seperti apa dan atau pihak medianya dan sebagai salah satu pihak yang merasa dirugikan, ini seperti apa? Ini jadi kalau kita mau coba bukan berandai-andai, artinya begini, kita berandai-andai. Jadi kalau kita saat wartawan itu bertanya kepada narasumber, kan sudah ada kuesionernya dan sebagainya, bla 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 bla. Setelah kita tulis ternyata menurut dia apa yang kita tulis salah, bahkan mungkin menyudutkan. Nah, ini bagaimana? Ya, kita lagi. Jadi kita jelaskan bahwa kita kemarin menurutnya inilah wawancara kita. Salahnya di mana? Mungkin salah kita, tulis bisa juga terjadi. Bila terjadi tetap dia tidak, ya monggo. Ada ruang sendiri yang memang diatur oleh di Undang-Undang Pers bahwa perusahaan media itu diperbolehkan membuka ruang hak jawab bagi siapa? Narasumber atau yang merasa dirugikan. Itu tidak sesuai dengan konteks dia menyebutkan atau dia memberikan komentar atau dia data-data yang ada diperbolehkan, nggak apa-apa. Tapi yang penting gini, apanya unsur sebagai seorang wartawan itu sudah terpenuhi. Itu tadi yang cari berata di ini bla 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 tadi kan di awal kita sudah bicarakan. Iya. Lalu kembali ke pertanyaan saya sebelumnya. Kalau misalnya orang itu karena terjadi lah di seperti yang kasus di SMKN 1 Kota Kediri. Kalau melihat cuplikan video dan lain sebagainya, ada salah satu tuntutan untuk men-take down beritanya. Sebenarnya bisa nggak sih kita meminta take down berita dan sebenarnya aturannya seperti apa gitu? Ya. Jadi ini yang kadang-kadang masyarakat juga tidak paham. Ya, asal take down itu bisa. Karena pertanggungjawabannya, sekali lagi ini pertanggungjawaban sebuah karya jurnalistik di situ. Kalau karya jurnalistik itu beritanya itu salah, ya harus dipertanggungjawabkan. Bukan take down. Itu. Jadi apakah unsur take down itu semua bisa? Bisa, asalkan gitu. Tapi ada aturan yang mengatur. Tidak soal itu. Bila terjadi sesuatu, ya Anda harus melayangkan. Ya, melayangkan surat ke Dewan Pers yang punya di sana. Boleh kan itu? Dan yang paling terpenting sini, di saat itu nanti ada rekomendasi diperbolehkan take down, itu harus ada alasan yang jelas. Kenapa di take down? Itu yang paling penting. Nah, ini juga apa? Bagi kita seorang wartawan, tujuan apa? Kita benar-benar menulis itu, tidak asal nulis. Kalau kita salah, take down senang mesti, di take down tidak selesai, kan betul kan? Yeah. Tetapi kok dengan unsur berikutnya take down, kita salah, kita bertanggungjawabkan, salah bisa kena hukum juga kita. Yeah. Ini yang kenapa take down itu diatur oleh Dewan Pers dan sebagainya. Tujuannya adalah satu, tidak menyalahkan tidak menyalahkan semua yang sama tidak, tetapi take down itu bagian dari koreksi, intervensi daripada kita seorang wartawan juga sebagai narasumber juga sama. Narasumber juga tidak bisa take down, tidak bisa. Bisa sebab akibatnya bisa muncul di sini. Bagaimana caranya ya tadi?
surat-surat, misalnya surat ke Dewan Pers, misalnya ke media itu sendiri bahwa Pak Tujuan kenapa tidak sesuai bla bla bla, berarti apa? Ada kesalahan mungkin di kita. Sebaliknya juga gitu. Kita juga jangan karena sudah merasa benar, kan? Biarlah Dewan Pers yang menilai apakah kita itu nanti bakal jurnalistik atau tidak. Bukan sebagai itikat untuk apa ya, agreement ya, apa ya Indonesia? Kesepakatan, bukan. Gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau narasumber atau pihak yang dirugikan dalam sebuah pemberitaan adalah pertama minta hak jawab. Kedua, kalau masih merasa berita itu tidak sesuai, tidak karya jurnalistik lah, tidak masuk karya, ya kita laporkan ke Dewan Pers. Sehingga ada proses hukum yang berjalan, sehingga bisa keluar sanksi-sanksi mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Jadi itu teman-teman juga yang mungkin saat ini menonton di podcast kita, ya itulah unsur-unsur yang harus dilalui. Jadi kenapa begitu pentingnya sebuah karya jurnalistik itu? Kenapa? Itu bagian pertanggungjawaban karya kita sebagai seorang wartawan. Di situ. Dan itu kok salah? Kita nggak bertanggungjawabkan daripada sebuah karya itu sendiri. Bagaimana biar itu tidak terjadi kesalahan? Penuhi dulu pasal 8, penuhi pasal 7 tentang masalah pendanaan, tentang masalah perusahaan pers. Itu tadi unsur-unsurnya. Penuhi dulu itu. Karena itu bagian dari sterilisasi untuk apa? Berita itu benar-benar sesuai yang porsinya sebuah karya jurnalistik. Itu yang paling penting. Oke. Jadi mungkin kesimpulan dan apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat agar hal seperti tidak terulang ini apa Pak Ben? Ya. Jadi gini, kalau kita ngomong kesimpulan, artinya kan proses yang pertama adalah bahwa menjadi seorang wartawan itu tidak semudah yang mereka bayangkan, kita bayangkan. Tidak. Itu mungkin penonton daripada podcast kita. Menjadi seorang wartawan tidak semudah yang dibayangkan. Harus ada jenjang-jenjang yang mereka harus lalui. Dari muda, dari madya, dari utama. Dan ini perlu ada juga kompetensinya. Lihat siapa? Dewan Pers diuji selama 2 hari, kadang-kadang sampai 2 hari itu. Dia apa? Mulai dari mencari, wawancara, sampai sikap attitude seorang wartawan, itu diuji di situ. Kemudian ada rapat redaksi, itu diatur. Pemutusan dari mana di utama. Itu semua satu unsur yang tidak bisa dipisahkan unsur. Nah inilah kenapa begitu sulitnya menjadi seorang wartawan, karena unsur itu harus dilalui. Kalau tidak, bila terjadi kesalahan, pertanggungjawabannya pada siapa? Nggak jelas ya, nggak bisa. Kita bukan Superman ya. Menjadi direktur, pemimpin perusahaan, kita menjadi seorang wartawan, kita menjadi seorang redaktur, bisa menjadi seorang pimret, tapi juga bukan seorang layout atau uploader, bukan, atau operator mungkin bukan Superman, tapi ada klasifikasi yang memang jenjang-jenjang itu dilalui. Itu yang pertama untuk masyarakat paham daripada sebuah konteks seorang wartawan. Yang kedua adalah semua orang harus paham apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan kepada masyarakat itu bentuk apa? Sebuah karya. Dan sebuah karya itu tidak mudah. Karya tidak sangat harus dipertanggungjawabkan keberadaannya. Dan ini sebuah karya. Ini yang terpenting juga. Pak, akhirnya masyarakat berpaham. Jadi seorang wartawan tidak asal menulis, tidak asal menyudutkan, tidak. Tetapi sebuah karya yang memang bentuk-bentuk karya yang artinya dibutuhkan oleh masyarakat. Itu. Yang penting ada ketiga adalah apa? Menjadi unsur daripada kasus-kasus ini kita perlu belajar keberadaan wartawan itu menjadi pilar keempat demokrasi. Sebagai apa? Kontrol sosial. Ini yang paling penting. Jadi tanpa wartawan, bagaimana kita bisa menilai, bagaimana kita bisa memberikan informasi tentang masalah lembaga, institusi, personal, apapun yang ada di negara ini. Inilah pilar keempat demokrasi. Wartawan yang kita muncul. Makanya Pak, wartawan di sini harus independen tadi. Karya harus faktual, akurat dan sebagainya. Itu yang mungkin 3 poin yang bisa kita telah bersama-sama. Dan yang penting adalah kita inginkan ngobrol diskusi ini, ya, bukan menjudgment bahwa masyarakat itu tidak tahu, tidak. Tapi proses belajar bahwa keberadaan wartawan juga salah satu fungsi profesi. Nah ini profesi yang dipertanggungjawabkan, profesi yang
seperti profesi lain, jadi dokter, seperti mungkin pilot, sama profesinya. Tetapi kita bentuknya adalah buah jurnalistik yang bisa bertanggung jawab. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman terkait profesi wartawan. Jadi semoga apa yang kita obrolin bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bisa memberi dampak positif ke depannya. Ya, sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat.